Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita bisa kembali mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih membahas hadis-hadis terkait sholat Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ah wal imamu yakhtub." Apabila engkau mengatakan kepada saudaramu, ansit, diamlah di hari Jumat sedangkan imam sedang khutbah, faqad laghauta, maka engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ketika khatib sedang khutbah dia menegur temannya dengan ucapan diamlah, maka teguran ini termasuk perbuatan yang sia-sia, termasuk ucapan yang sia-sia, termasuk ucapan yang batil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama adalah an-nahyu 'anil kalam halil khutbah. Larangan dari berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Jadi di antara adab kita menghadiri khutbah Jumat jamaah adalah diam ketika mendengar khatib sedang berkhutbah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal qiyamah wal imamu yakhtub faqad laghauta." Apabila engkau mengatakan kepada saudaramu diam sedangkan khatib sedang khutbah, maka engkau telah melakukan perbuatan sia-sia. Waman faman lagha fala jum'atalah. Dan siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, maka tidak ada Jumat bagi dia. Artinya dia tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Maka ini menunjukkan akan larangan dari berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Padahal jamaah di sini yang dia ucapkan adalah satu, ucapannya ringkas, hanya apa? Diamlah. Yang kedua, ucapan di sini dalam rangka mengingatkan saudaranya agar tidak ngobrol, agar tidak ribut. Ini saja dilarang. Apalagi kalau seandainya ucapannya lebih dari itu. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Kata Imam Ahmad wa ajma'u, dan ulama sepakat bahwasannya ayat ini turun terkait sholat dan khutbah. Jadi sebagaimana sholat ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran kita diam, maka di saat khutbah pun kita diperintahkan untuk diam. Lalu bagaimana Ustadz kalau seandainya ada di samping kita yang ngobrol sedang khutbah, di samping kita ngobrol, sedangkan kita nggak boleh apa? Negur dengan ucapan diamlah. Kalau seandainya kita mendapati ada orang yang ngobrol mengganggu konsentrasi kita dalam mendengarkan khutbah, maka kata para ulama caranya adalah dengan isyarat. Jadi kalau dengan ucapan tidak boleh menegur, tapi kalau dengan isyarat apa? Dibolehkan. Hal ini disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasannya dahulu hadis Anas bin Malik, bahwasannya suatu hari tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba ada orang yang masuk masjid ngajak ngobrol Nabi, padahal Nabi sedang khutbah. Nabi sedang khutbah, ada orang masuk masjid dan mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?
Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat? Fa asyaron nas ilaihi aniskut. Maka manusia mereka berisyarat kepada orang ini agar dia diam. Jadi para sahabat tidak mengatakan ansit, diamlah, tapi para sahabat menggunakan isyarat agar orang ini diam. Dia kembali mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Para sahabat kembali berisyarat agar orang ini diam. Sampai 3 kali, kemudian selesai. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma'adat salaha. Kamu bertanya tentang hari kiamat, apa yang sudah kamu siapkan. Jadi kalau seandainya melihat ada teman kita yang ngobrol, maka nggak boleh dengan suara, namun dengan isyarat apa? Boleh. Kita perhatikan dari sini jamaah, yang dilarang adalah ketika khotib sedang berkhutbah. Berarti kalau seandainya khotib belum berkhutbah, maka dibolehkan. Contohnya kan khotib masuk, kemudian salam, duduk. Di saat itu muadzin azan. Nah, ini belum berkhutbah, kata para ulama masih dibolehkan. Ini belum berkhutbah, masih dibolehkan. Dan ini berdasarkan perbuatan para sahabat. Sa'lab menceritakan bahwasanya di zaman Umar bin Khattab, ketika Umar datang kemudian duduk di atas mimbar, para sahabat masih pada natahaddas, masih pada ngobrol. Tentunya dengan obrolan yang apa? Yang tidak keras. Mereka masih ngobrol. Wa idza qama Umar, namun apabila Umar sudah berdiri khutbah, ansatna atau ansatna. Maka kita pun diam. Ini menunjukkan jamaah, walaupun khatib sudah di mimbar, namun kalau belum khutbah, maka dibolehkan apa? Ngobrol. Begitu pula ketika ketika khatib duduk di antara 2 khutbah. Ini duduk yang sebentar ini, di situ juga dibolehkan untuk ngobrol. Hanya saja tentunya kita menghindari. Kenapa demikian? Karena itu adalah waktu yang mustajab. Sebagian ulama berpendapat waktu mustajab adalah di saat duduknya khatib antara 2 khutbah. Ini poin yang pertama. Dan para sahabat jamaah, para sahabat dulu, mereka sangat semangat atau mereka sangat benar-benar mengingkari orang yang ngobrol ketika khutbah Jumat. Mereka benar-benar menghindari ngobrol ketika khutbah Jumat. Disebutkan bahwasanya Abu Darda dan Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhuma, mereka berdua menghadiri khutbah Jumat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan suatu ayat. Kemudian ketika Nabi menyampaikan ayat, Abu Darda tanya sama Ubay. Ini sama-sama para sahabat. Tanya sama Ubay, mata nazalat hadhil ayah. Wahai Ubay, ini ayat turunnya kapan? Nah, kita tahu jamaah bahwasanya Ubay ini orang ahli Quran di zaman itu, di zaman para sahabat, Ubay ahli Quran. Mata nazalat hadhil ayah, kata Abu Darda. Wahai Ubay, itu ayat yang dibaca sama Nabi turunnya kapan? Ubay diam tok, enggak jawab. Kenapa? Karena Nabi sedang khutbah. Abu Darda kemudian bertanya, mata nazalat hadhil ayah. Wahai Ubay, itu turunnya kapan? Abu Ubay radhiyallahu taala anhu tetap diam dan tidak menjawab. Setelah selesai khutbah, maka Ubay mengingatkan, malaka min jum'atika illa ma laghauta. Kamu enggak dapat apa-apa dari Jumatanmu. Kamu hanya dapat sesuatu yang sia-sia. Abu Darda akhirnya mendatangi Nabi SAW dan kata Nabi SAW, Sodako Ubay. Ubay telah benar. Hadis riwayat Ahmad. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya seseorang tidak boleh ngobrol ketika khutbah Jumat, dan ketika seseorang ngobrol ketika khutbah Jumat, maka dia tidak dapat pahala Jumat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah, Ustaz, bagaimana kalau seandainya jawab salam? Ketika khutbah Jumat, jawab salam. Jadi ketika khutbah Jumat, kemudian ternyata ada yang masuk ngucapin salam. Atau tashmitul atis. Tashmitul atis itu adalah mengucapkan yarhamukallah kalau ada orang yang bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Jadi boleh nggak jawab salam ketika khotib sedang khutbah? Maksudnya salam di sini, salamnya selain khotib jamaah ya. Jadi kita sedang di masjid, kemudian ada orang masuk masjid, ngasih salam. Assalamualaikum. Boleh nggak jawab salam? Atau ketika kita di masjid, tiba-tiba ada yang bersin, ngucapin Alhamdulillah. Boleh nggak kita mengucapkan yarhamukallah? Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Namun yang lebih hati-hati, jangan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita mengucapkan kepada saudara kita apa? Ansit, diamlah.
Padahal ini juga amar ma'ruf nahi mungkar jamaah. Nahi mungkar. Kita melarang seseorang untuk ribut ketika khutbah Jumat. Bersama dengan hal itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita menjawab salam atau mengucapkan yarhamukallah, ini bisa menyibukkan kita dari mendengarkan apa? Khutbah. Apalagi kalau seandainya yang salam banyak. Jadi setiap ada masuk salam, jawab lagi, ada masuk salam, jawab lagi. Yang bersin juga apa? Banyak. Alhamdulillah, yarhamukallah, dan seterusnya. Tentu ini menyibukkan dari apa? Khutbah Jumat. Adapun mengucapkan sholawat, maka hal ini dibolehkan, namun diucapkan dengan lirih. Jadi contohnya, khatib mengucapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita boleh mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam hanya saja dengan suara lirih. Begitu pula ketika khatib berdoa, kita juga boleh mengucapkan amin, tapi aminnya apa? Lirih saja. Jadi sholawatnya untuk Nabi SAW lirih, dan aminnya juga lirih. Ini poin yang kedua. Jadi untuk masalah menjawab salam atau mendoakan orang yang bersin ketika dia mengucapkan Alhamdulillah, kita mendoakan yarhamukallah, maka yang lebih hati-hati dihindari. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah yang dikecualikan dari larangan berbicara ketika khutbah Jumat. Ini sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang dikecualikan adalah pembicaraan antara khotib dengan jamaah. Pembicaraan sama antara khotib dan jamaah ini dibolehkan. Berdasarkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah. Kemudian masuklah sahabat Nabi yang bernama Sulaik al-Ghatafani. Nabi SAW bertanya, Salaita raka'atain, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Kata Sulaik, belum. Kemudian kata Nabi, Salli fatajawaz fihima. Sholatlah 2 rakaat dan sholatlah dengan ringkas. Maka ini menunjukkan kalau seandainya antara khatib dengan makmum dalam kondisi hajat atau ada hajat di dalamnya, maka hal ini dibolehkan. Di antara dalil yang lain, bahwasannya Nabi SAW pernah mengajak bicara seseorang yang masuk masjid dan dia sebenarnya telat, namun pengen duduk di depan, sehingga mengganggu orang-orang di depan. Kata Nabi SAW, ijlis faqad adzaita. Duduk kamu karena kamu telah menyakiti banyak orang. Di antara yang lain, Nabi SAW sedang khutbah, kemudian datang orang dan mengatakan, wahai Rasulullah, musim kemarau sudah panjang. Akhirnya Nabi berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Kata Anas, kami tidak melihat matahari selama berapa? Seminggu, sepekan. Di Jumat berikutnya, datang orang lagi dan minta agar hujan dihentikan. Dan Nabi SAW berdoa kepada Allah, dan Allah Ta'ala akhirnya menghentikan hujan. Jadi poin yang ketiga ini jamaah, intinya secara asal tidak boleh berbicara ketika khutbah kecuali pembicaraan antara khotib dengan makmum jikalau ada maslahat. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.